pemerintah Indonesia ke Helsinki, Mahkamah Internasional untuk meminta Makanya sama-sama kita harus mengajukan lagi Iya betul. internasional. Betul. Jangan pakai makar atau Kami memerdekakan. tidak mau ngangkat senjata lagi. Untuk apa? Capek kami. Nah, makanya Capek jangan kami ngangkat senjata. macam-macam. Cuman kalau dipancing mau juga. Jangan macam-macam. Sama macam. Cuman sekarang. Tapi Pak Sinaga, Ah, apakah ada jaminan kalau umpamanya anggaplah kan suatu daerah umpamanya merdeka, apakah ada jaminan masalah perselisihan itu tidak akan timbul? Kan kalau kita lihat faktanya kadang begini. antar desa berselisih, antar bupati berselisih. Kalau kitanya tidak dewasa menghadapi masalah, selalu solusinya merdeka, itu tidak baik juga kalau menurut saya, Bang, seperti itu. Betul yang abang bilang. Artinya saya kan begini nih. Sebenarnya saya tadi lantaran udah agak tegang kali antara Bang Suryono ini sama kawan kita tadi. Artinya begini sebenarnya. Aceh ini udah sekian puluh tahun kita itu terjadi sini konflik, peperangan. Jadi ketika di tahun 2005 kita sudah berdamai, sudah ada sebuah aturan yang mengikat bahwasanya perdamaian yang ada di Helsinki. Sekarang posisinya pusat itu sudah mengingkari lagi. Aceh ini udah berkali-kali dah diakali sama pusat. Udah berkali-kali nih. Tapi kali ini Aceh nggak lagi seperti dulu ngangkat senjata atau enggak. Aceh sekarang sudah kuat jaringannya. Di negara luar kita sudah kuat. Kita tinggal sedikit aja kan. Ada statement dari Gubernur Aceh Mualim bahwasanya bendera kita akan dikibarkan lagi, akan dinaikkan di Aceh dalam waktu dekat. Itulah satu perjanjian Helsinki yang belum ditepati pusat. Bendera Aceh itu naik satu. Kalau bendera dan berarti darah kamu halal hukumnya untuk dialih. Mau kamu? Karena Aceh ini beda dengan provinsi lain. Kita sudah punya aturan, sudah punya undang-undang. Sunario Sinaga. Saya ingatkan, saya di sini bukan meruncingkan. Kita di sini duduk bersama di sini memiliki pemikiran supaya negeri ini masih baik-baik saja. Kalau Sunario ini ngomong begono begini, ini hanya maaf ngomong. Emang kamu siapa? Gitu loh. Nggak tahu gejolak 30 tahun yang silam gitu. Kamu belum tahu Pak aku. Kamu juga belum tahu dengan aku gitu loh. Jadi nggak usah kita saling tahu. Cuman maksud saya di sini, kita di sini bukan itu tujuannya. Betul, sepakat. Ya menurut kamu. Cuman Bang Suryono ini kayaknya ngambang kali dia pembahasan dia. Saya tadi sebenarnya nonton aja di bawah tadi lah. Cuman terpancing itu masuk. Kamu jelas-jelas makar mau memerdekakan. Kau berbicara tentang makar hari ini. Kau berbicara tentang makar negeri ini. Pemerintah ini sedang tidak baik-baik saja. Makanya kita jangan dulu berbicara tentang makar lah. Kita ini jadi mengangkat narasi, mengungkap narasi. Makanya Suryono, Bang, apa nih, abang adik atau tahun berapa lahirnya? Sikit-sikit makar ya, kalau orang Suryono ini kita manggil abang atau manggil adik pula saya nih, enggak tahu. Enggak, dikit-dikit makar. Kita ini lagi berdiskusi, bukan masalah makar dan makar. Betul. Itu tadi narasi ada makarnya. Itu yang benar. Kau tantang sana tantang sini, seakan-akan kau udah kebal kali kau. Oh, memang kebal. Saya pernah ke Aceh. Dari tadi orang-orang diskusi di sini santai banget. Tiba-tiba kau naik ngacau gitu loh. Pernah tugas di Aceh mungkin ya, Pak Sunario? Iya, betul. Pak Sunario pernah tugas di Aceh ya? Oh, betul. Itu jangan berbicara tugas-tugas. Saudara saya banyak juga tugas ke sana. Kamu sendiri gimana? Pernah lah.
saudara. Ya, Gila. Berarti kau ini sudah ini berarti kau ini udah terlalu banyak ganja kemarin mungkin udah turun kau. Error kau tuh berarti. Bantan Orang di penjajah. sini bukan masalah mau makar, mau perang, mau apa. Kita di sini carikan solusi. Betul. Apalagi kau udah tua gitu loh. Kalau kau udah tua, kau cari solusinya, kau berikan solusi. Host. Jangan Host, ini izin, host. gitu. Izin host. Berarti kan kalau kayak gitu gaya dia ngomong, berarti kan pada saat dia Enggak, tugas Bang Sinaga juga saya enggak setuju, Bang. Jangan dulu angkat terlalu tinggi, Bang. Kita di sini bukan mau itu. Kalau mau itu lain cerita. Saya Betul. Saya akan tadi bikin. Hah? Abang nggak boleh angkat bicara seperti itu, Bang. Kita ini kalau bisa negeri ini tetap baik-baik saja. benar, sepakat. Hah? Sepakat. Kalau yang terjadi itu beda cerita. Itu hanyalah itu. Berarti di luar kuasa kita semua. Betul. Betul. Saya tadi kan Jadi makanya saya nggak sepakat dengan orang malah meruncingkan. Dari tadi saya nahan. Saya sebanyak-banyak tema ini yang saya paling tahan. Iya. Tahan berbicara. Saya kalau bicara tentang host keras, mungkin saya host paling keras juga di TikTok ini. Benar. Betul itu, Bang. Berbicara Saya tentang tadi- keras. Gini, Tetapi Os. saya bukan itu tujuan saya. Maksud saya anak dari saudara di Aceh ini kita redam. Yang lain juga kita redam. Itu jadi apanya? Pemerintah juga harus ambil andil di sini. Jangan sampai ini terjadi. Apa yang kita tidak harapkan jangan sampai ini terjadi. Itu sebenarnya. Bukan malah angkat yang meruncingkan. Gitu. Saya saya nggak butuh rame kok orang dalam komal saya. Cuman butuh orang pemikir. Bahwasanya ini bukan main-main lagi. Bukan untuk kita saatnya adu sana adu sini. Bukan ke situ arah kita. Sepakat kita Tapi tuh, Bang. gimana caranya Gimana ini semua yang negeri baik-baik ini? saja. Pemerintah harus khususnya Bapak Presiden ini harus cepat tanggap. Supaya Betul. yang sudah terjadi jangan sampai terjadi kembali. Sepakat Itu tuh. Bang Sinaga. Jangan Bang Sinaga mentang-mentang sudah kelahiran Aceh, Bang Sinaga ngegas terus angkat. sebenarnya. Gampang kalau berbicara angkat mengangkat, Bang. Gampang. Benar, betul. Tapi akan banyak yang dirugikan. Emang Betul. pertanyaan saya, merdeka hari ini apakah Aceh bisa lebih sempurna? Belum tentu, karena siapa tahu ada yang menginginkan juga. Jadi ini perlu kita pikirkan bersama-sama. Betul. Jadi jangan berbicara Begini, tentang Host. kalau abang mantan dewan, saya juga mantan dewan, Bang. Ya, begini, Host. Sebenarnya tadi kita Enggak bisa, abang apapun narasi abang tidak boleh meruncingkan itu. Kondisi bukan saatnya untuk saling meruncingkan, Bang. Maaf, 1000 kali maaf. Karena Betul. abang juga udah menyatakan diri mantan dewan. Saya juga mantan dewan, Bang. Ya. Makanya saya on cam, saya nampakkan wajah. Hah? Nggak sembunyi. Enggak penting juga abang on cam. Ini akun asli loh, Bang. Akun saya. Gitu loh, Bang. Saya memang kita terpancing aja dengan Bang Suryono. Enggak boleh kita. Jadi kita di sini, kita gimana caranya semua ini stabil, keamanan kita stabil kembali. Itu, Bang, tujuan saya. Bukan saya mau meruncingkan suasana di sini. Kalau mau meruncingkan suasana lain temanya, Bang. Ini, Bang, temanya kalau mau meruncingkan suasana, Bang. Di negara ini, Bang. Kalau Abang mau tahu meruncingkan suasana. Anggap aja iklan lewat, Host. Anggap aja iklan. Nih, Bang, kalau Abang mau meruncingkan suasana, ayo kita serang. Siap Abang nyerang ini? Hah? Jangan saya diajak gila, Bang. Bajak laut, bajak pulau. Jangan saya diajak gila. Bang Tri, selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Host. Assalamualaikum. Salam hormat untuk Waalaikumsalam rekan-rekan warahmatullahi di wabarakatuh. atas. Sedikit sekaligus mungkin saya bisa memberi berdiskusi di sini, ya. Artinya keputusan itu sudah dicuatkan, sudah dipublikasi, dan kebiasaannya orang pemerintah
kalaupun itu membuat suatu keputusan yang sudah dianggap salah, nanti itu pun akhirnya kalau memang itu dianggap salah, lakukan saja tuntut ke persidangan PT UN gitu. Pasti itu. Rata-rata seperti itu. Walaupun sudah menyadari itu kalau salah, itu disuruh lari untuk ke pengadilan. Nah, di sini perlu diketahui untuk rekan-rekan yang atau secara pemerintahan di Aceh, hal ini kalau dilakukan di PT UN, ini sangat riskan sekali, di mana lembaga PT UN-nya memang bagus, tapi kita tidak tahu pelaksana hakim-hakim di sana kan begitu. Jika nanti itu PT UN-nya memenangkan bahwasanya Kepulauan 40 ini disahkan untuk ke Sumatera, nanti akan ribut lagi, makin ribut lagi. Dengan demikian yang saya usulkan ya, bukan saya nyuruh atau apa, saya usulkan, karena Mendagri itu memutuskan sepihak, maka harus untuk digenjot bahwasanya dibatalkan secara sepihak. Kalau tidak melalui menterinya itu yang genjot terus ya melalui presiden untuk membatalkan hal itu gitu. Jadi di sini jangan sampai nanti kekerasan timbul, karena di Aceh juga banyak suku-suku yang lain, saudara-saudara kita juga berada di sana. Jadi jangan ada motif untuk saling berpecahan sehingga terjadi suatu kekacauan. Ini tinggal membatalkan, clear dan aman gitu jadinya ya. Itu saja. Melalui Pak Presiden atau melalui DPR, bahwasanya keputusan itu keputusan yang sepihak, maka harus dibatalkan sepihak pula kan gitu. Terima kasih, host. Izin host masuk. Bang Sinaga, mic-nya terbuka itu Bang Sinaga. Mana hostnya nih? Lanjut. Ya, kita kan udah tahu ya bahwasanya lembaga-lembaga hukum seperti itu kalau dikuasai oleh penguasa yang berpihak pada ya, namanya berpihak, tidak mementingkan kelayakan umum seperti MK kemarin, artinya kan nanti sangat berbahaya sekali. Jadi jangan sampai masuk ke PT UN lah, tapi mengharapkan dengan damai. Izin host. Hadapan dengan presiden, gitu. Silakan. Iya. Tapi sepertinya Bang Tri, kalau pimpinan kami di Aceh kayaknya tidak akan mau masukkan ke MK ini. Dipetunkan masuk ke ranah hukum ini Bang Tri, karena posisi pulau itu sudah mengikat Undang-Undang 1956, Undang-Undang 1992. Tapi saya Bang Dedi, saya putra Bengkulu juga Bang. Undang-Undang Perdamaian Aceh Hostnya orang Bengkulu. RI waktu di Helsinki mengikat kepada undang-undang lama semuanya Bang Tri. Jadi tidak ada di sini bisa kayak kami lah. Kami punya kami diambil orang. Masa pula kita laporkan ke Petun? Ini udah hak kita seharusnya. Yang orang hukum itu setelah udah tahu dia itu ya dikembalikan, kalau nggak ditangkap dia. Itu aja rumusnya. Baratnya kereta saya udah kita laporkan bahwasanya hilang. Yang tahu yang ngambil itu ya untuk apa kita untuk persidang, tangkap dia kembali atau dikembalikan barang. Itu sebenarnya. Ini kan coba-coba semuanya nih Bang Tri, coba-coba ini. Karena di 40 itu Bang, kami sekarang eksplorasi, kan udah saya bilang tadi. Di Aceh ini ada dua blok. Blok Singkil dengan blok Melabuh. Itu tambang migas. Nah, kalau informasinya lebih besar dari Andaman informasinya. Yang sudah dimenangkan oleh PT yang dari Singapura eksplorasinya. Jadi ini lantaran Aceh punya aturan undang-undang kanun bahwasanya pajak itu bagi hasilnya 70-30, makanya inspektor ini
Masih gampang dia ngambil apa nih? Bagaimana supaya untuk ini bisa dikelola, tapi pajaknya nggak besar ke daerah. Nah, inilah masuk ke pusat itu. Mau makanya dialihkanlah ke Sumatera. Intinya itu, nggak ada yang lain ini. Sebenarnya pulau itu nggak ada penghuninya. Jin, binatang-binatang. Bang Sinaga, jangan bikin di pulau itu. Itu ada makam aulia di situ. Ada, bukan makam aulia tuh bang, makam yang penghuninya dulu bang. Satu. Makam itu tanah kelahiran Syekh Abdul Razak Singgili. Jangan abang bilang itu. Enggak, Jangan pulau itu bang. jin dan apa. Pulau itu Saya bang. Pulau itu tidak ada penghuni bang. Bang, Itu ada maaf penghuni. Bang Sinaga. Bang Sinaga katanya di Aceh. Di mana di Aceh? Aceh Naik Singkil. Bang Deddy. Naik Bang Deddy. Singkil Desa Pulau Saro. Itu Panglima Belakang Agam. kantor Bupati. Panglima Agam Singkil itu teman saya itu. Siapa tuh? Nah, Ki Abi. Orang Siagam. Panglima Agam Singkil tuh teman saya. Dia dulu latihan di tempat saya di Perla. Sarbeni bukan? Siapa tuh? Siapa namanya? Oke, kita kalau ke apa dulu? Bang Binrok dulu. Silakan. Assalamualaikum Binrok, Bang. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinaga tolong di mute dulu Bang. Ya lanjut, silakan. Ini hanya ya Bang. Ini Bang hanya saran saja. Itu M40 itu kan itu dulunya milik Aceh semua. Kenapa kok bisa diambil Sumatera Utara? Kan agak lain. Jadi maksud saya, walaupun ibaratnya oligarki ataupun korporasi mau mencaplok itu punya pulau, memperalat ya pemerintah yang ada ataupun gimana lah. Intinya gini aja, kita santai aja, gak usah diribut-ributkan, dibentrokkan masyarakat Sumatera Utara dengan Aceh. Itu kan membentrokkan Sumatera Utara sama Aceh itu masyarakatnya yang dia jadi korbankan. Tapi kita harus bijak sebagai masyarakat. Maksud saya, ya biarkan mereka ngomong A, B, C, D sampai ke mana. Kalau ada ya ibaratnya masuk ke pulau itu, mau ngambil hasil buminya, ya Aceh itu saya tahu. Dari Sabang sampai ke mana, Perlak, Tangse, apa semua saya sudah masuk. Takengon, Blanka Jeren, Singkil, Pulau Rimo saya sudah masuk. Dia Muslim, ya kan. Kalau terikat dengan akidahnya, ya kan, ikut akan merasakan sakit dimanapun itu yang terjadi, khususnya saat